Oke, selamat malam Bapak Ibu. Jadi pada video kali ini kita akan bahas saham BRIS. Mungkin videonya saya rasa nggak terlambat lah kalau bagi orang yang mau belajar mah. Jadi video ini direkam tanggal 28 Oktober 2020 jam setengah 12. Jadi kita akan bahas mengenai saham BRIS. Saham BRIS. Nah, oke, jadi merger Bank Syariah BUMN, bagaimana peluang atau ancaman? Jadi ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui sebelum kita masuk ke paparan atau ke presentasinya. Yang pertama, sumber data keterbuka. Jadi semua sumber dari paparan ini atau riset ini itu berdasarkan keterbukaan informasi yang ada di website Bursa Efek Indonesia untuk saham BRIS, di mana pernah ada prospektus awal penyampaiannya untuk merger BUMN Syariah ini, Bank BUMN Syariah ini. Lalu yang kedua, nanti di belakang ada data keuangan. Jadi data keuangan yang dipakai itu adalah data keuangan update kuartal 2 2020 atau akhir Juni. Jadi datanya data kuartal 2. Lalu selanjutnya tidak ada konflik of interest dari paparan ini. Jadi saya pastikan saya nggak punya barangnya, nggak berminat beli barangnya juga by the way. Jadi saya pastikan paparan di sini, paparan yang ada ini akan sangat objektif dan dengan data yang apa adanya, baik-baik, buruk-buruk, peluangnya seperti apa, risknya seperti apa, opportunity-nya seperti apa, akan di-share di sini. Seperti itu. Yang keempat, disclaimer. Disclaimer on. Artinya apa? Ya, segala keputusan jual beli itu balik lagi ke Bapak Ibu. Ini cuma pandangan aja. Ingat, your money, your responsibility. Oke? Nah, selanjutnya hal yang akan dibahas pada video kali ini itu ada banyak. Ada 6 poin. Jadi mungkin videonya akan cukup lama, mungkin sekitar 20-30 menit. Yang pertama itu adalah sekilas mengenai merger BRIS dan BNIS dan BMS. Jadi sekilas. Jadi menjawab market rumor yang beredar. Jadi banyak banget market rumor, atau broadcast yang bikin retail ragu, atau bikin retail takut, atau bikin investor retail, orang-orang di grup saham pada panik, atau pada super optimis. Itu ada. Kita bahas satu-satu. Lalu kita akan bahas juga risknya apa, opportunity-nya apa, challenge-nya apa buat BRIS ini pasca merger. Lalu ada financial analysis, dan yang terakhir itu adalah kita lihat dari sisi bandarmologi seperti apa. Dan yang terakhir, summary. Oke, jadi bagi yang belum tahu apa yang sedang terjadi di saham BRIS atau di BRIS. Jadi Bapak Erick Thohir melalui Kementerian BUMN itu membuat rencana untuk menyatukan semua bank BUMN syariah. Bank BUMN syariah di mana yang akan disatukan itu ada BRI Syariah, ada BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Ini total asetnya Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Sebentar saya ganti pointer dulu. Oke. Ini asetnya 1, BRI Syariah 49,5, BNI Syariah 50,77, Mandiri Syariah 114. Dan dalam merger pasti akan ada yang jadi survivor entitasnya. Entitas yang bertahannya. Nah, di sini entitas yang bertahannya dipilih BRI Syariah. Kenapa dipilih BRI Syariah padahal paling kecil? Mungkin karena sudah listing. Jadi kalau ke depan ada rencana listing lagi, nggak usah repot-repot mungkin. Karena IPO kan nggak segampang bursa saya mau IPO datang. Tapi harus nyiapin prospektus, due diligence, dan lain-lain. Jadi mungkin udahlah lewat BRI Syariah aja. Nah, ini adalah timelinenya, merger timelinenya. Yang pertama itu adalah RUPS luar biasa untuk memegang saham BRIS di tanggal 20 November. Lalu RUPS LB lagi sebulan kemudian,
dengan semua tiga pemegang saham BRIS, BNIS dan BMS atau Bank Mandiri Syariah 15 Desember, dan saya yakin pasti disetujui. Kenapa? Karena BRI Syariah pemegang sahamnya Bank Mandiri, BNI Syariah pemegang sahamnya BNI, Mandiri Syariah pemegang sahamnya Mandiri, Mandiri, BNI, BRI pemegang saham mayoritasnya pemerintah. Jadi pasti jadi, harusnya jadi. Oke. Nah, selanjutnya sebenarnya timeline-nya ada banyak terkait administratif. Cuma yang penting-penting aja yang saya tulis di sini. Yang kedua, itu timeline penting yang kedua itu adalah penawaran saham. Jadi bagi Bapak Ibu yang misalkan punya saham BRIS, terus nggak setuju nih, saya nggak setuju sahamnya di merger. Saya nggak setuju sahamnya di merger, Pak. Gimana? Ya udah, jual sahamnya ke BRIS. Bapak Ibu bisa jual saham Bapak Ibu ke BRIS dengan harga 781. Nah, banyak orang salah kaprah di sini. Oh, berarti harganya akan ke 781 ya? Enggak. Itu cuma harga wajar aja. Cuma harga wajar yang dihitung oleh kantor jasa penilai perusahaan publik. Harga wajarnya dapat 781 untuk BRIS. Untuk BRIS. Seperti itu. Nah, periode penawarannya 17 Desember sampai 5 Januari 2021. Jadi kurang lebih setengah bulan lah, kurang lebih setengah bulan. Sok pemegang saham BRIS yang nggak mau jual gitu. Kalau lewat tanggal ini ya nggak bisa dijual lagi ke BRIS gitu. Nah, selanjutnya terakhir itu adalah tanggal efektif merger. Ini 1 Februari 2021 atau legal mergernya di pertamanya. Seperti itu. Nah, ini adalah komposisi pemegang saham untuk BRIS, BNIS dan BSM. Nah, silakan aja dilihat, saya nggak akan bacain karena kalau bacain ngapain, buang-buang waktu. Bisa baca sendiri, bisa pause sendiri, lihat sendiri. Nah, dari aksi merger ini nanti pemegang saham BRIS itu akan terdilusi 76,2%, lalu pemegang saham BNIS terdilusi 75% dan pemegang saham BSM terdilusi 48,8%. Pertanyaannya adalah apa itu dilusi? Ini sekedar sedikit aja bagi yang belum tahu. Dilusi itu adalah penurunan persentase kepemilikan saham yang terjadi karena bertambahnya jumlah saham beredar. Jadi persentase kepemilikan kita berkurang. Karena apa? Karena ada saham baru yang diterbitkan. Maksudnya gimana, Pak? Ini contohnya. Contohnya di PTX ada A, B, C, D. A punya 500, B punya 1000, C punya 1500, D punya 4000, totalnya 7000. Kepemilikannya A 7%, B 14,29 dan seterusnya. Lalu D punya rencana, gua mau nambah modal, gua mau terbitin saham baru sebanyak 3500 atau yang biasa kita kenal dengan nama private placement atau penerbitan efek tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, oke, terbitin D. Di sini sahamnya D nambah jadi 7.500. Kenapa? Karena private placement, bukan HMTD, bukan right issue. 3.500 jadi 7.500. Sementara yang lainnya tetap A 500, B 1000, C 1500. Nah, kita lihat kepemilikan D bertambah, jelas karena sahamnya nambah. Nah, ini ABC sahamnya tetap, tapi presentase kepemilikannya berkurang. C presentase kepemilikannya jadi 14,29, B presentase kepemilikannya jadi 9,52 dari 14, dan A dari 7 jadi 4,76. Itu yang namanya dilusi. Terus apa efeknya dilusi? Efeknya dilusi apa? Efeknya dilusi nanti akan berimbas pada misalkan waktu bagi dividen. Biasanya dapat hasil, misalkan Bapak C, biasanya dari dividen 100.000 dapat 21,43%-nya. Tapi karena sekarang porsinya 14,29%, dari 100.000 Bapak ini cuma dapat 14.000 misalkan. Jadi persentase kepemilikannya berkurang, persentase manfaat atau haknya juga berkurang, kurang lebih seperti itu. Nah, ini di saham BRIS, ini adalah harga wajar saham BRIS, saham BNIS, dan BMS. Ini dinilai oleh kantor jasa penilai publik.
Kantor Jasa Penilai Perusahaan Publik, di mana BRIS valuasinya 7,5 triliun. Fair value-nya atau harga per lembar saham, harga wajarnya per lembar saham itu 781. Lalu ada BNIS 7,9 triliun. Fair value-nya 2,7 juta per lembar saham. 2,7 juta. Lalu ada BSM atau Bank Mandiri Syariah. Valuasinya 16,3 triliun. Fair value-nya 25.986 rupiah per lembar saham. Nah, karena BRI Syariah ini entitas yang bertahan atau survival entity-nya, maka sahamnya BNIS dan BSM itu harus dikonversi ke sahamnya BRIS. Nah, ini nilai konversinya. Ini dapat dari mana, Pak? Dapat dari keterbukaan informasi, dibaca. Jadi setiap satu pemegang saham BNIS itu dapat 35.022 saham BRIS setiap satu loh ini. Kalau punya 2919 2,9 juta ya dikali 35.000 dapat berapa? Lalu ini untuk BSM, setiap satu pemegang saham Bank Syariah Mandiri itu dapat 34,97 saham BRIS. Seperti itu. Dan nanti kepemilikan akhirnya jadi seperti ini. Bank Mandiri jadi 20,9 miliar, padahal sebelumnya Bank Mandiri 628 ribu jadi 20,9 miliar. Bank BNI dari 2,9 juta jadi 10,22. Bank BRI 7092 tetap 7092. Cuma yang berubah kepemilikannya, terdilusi. Sebelumnya 73%, sekarang jadi 17,4%. Itu terdilusi namanya. Oke, jadi nanti kode sahamnya akan BRIS, nilai nominal sahamnya 500. Ingat, nilai nominal bukan harga saham. Nilai nominal cuma nilai di kertasnya aja. Jadi nilai nominal bukan harga saham. Nah, ini kode sahamnya BRIS. Lalu komposisi setelah merger ini kalau nggak salah namanya Bank Amanah. Saya kasih tanda bintang. Kenapa? Karena barangkali berubah. Rencana awalnya kan namanya Bank Amanah yang beredar di publik. Oke, nah itu sekilas tentang mergernya. Tentang komposisinya, nanti siapa sih yang akan menguasai, masyarakatnya ada berapa, Bank BRI-nya ada berapa, Bank BNI ada berapa, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bahas market rumor dan speculation. Dan spekulasi. Jadi di market banyak nih news beredar tentang saham BRIS. Yang nakut-nakutin ada, yang ngasih mimpi 1000 janji juga ada. Nah, di sini saya bahas. Yang pertama, harga saham BRIS. Jadi ini ada broadcast, intinya 708. Jadi di sini dibilang 781 itu adalah nilai buku BRIS. BBRI 2 kali nilai bukunya, BTPS 5 kali nilai bukunya, BCA 4 kali nilai bukunya, dan seterusnya dia masukin. Rata-rata harga bank ada di 1,5 sampai 4 kali nilai buku. Nanti kita hitung juga coba di belakang. Maka harga wajarnya untuk saham BRIS ya dia coba semua. 1 kali nilai buku, 2 kali nilai buku, 3 kali nilai buku, 4 kali nilai buku, dan seterusnya lah. Jadi dia berasumsi bahwa kalau harga BRIS 781 itu 1 kali, nanti kalau merger itu jadi 3 kali atau 2 sampai 3 kali, bahkan bisa 4 kali. Itu rumus dari mana? Karena nggak ada, silakan Bapak Ibu cari dan koreksi kalau misalkan saya salah. Di buku valuasi apapun itu nggak ada yang bilang kalau habis merger valuasinya naik jadi 3 kali, harga sahamnya naik jadi 3 kali. Enggak. Valuasinya yes naik, betul. Valuasinya yes naik. Contoh ini BSM, BNIS, BRIS. Valuasinya BRIS awal 7,5, terus naik jadi 31,9 triliun. Naiknya karena apa? Naiknya bukan karena harga sahamnya naik. Harga sahamnya masih pakai acuan dari KJPP, Kantor Jasa Penilai Perusahaan Publik. Yang naik itu lembar saham beredarnya jadi 40 miliar. Sebelumnya 9,7 miliar. Itu yang buat valuasinya naik. Nah, jadi mungkin ini mungkin ya,
Mungkin yang dibahas siapapun ini yang buat broadcastnya itu adalah price bukan value. Karena kalau value habis merger ya harga wajarnya akan tetap 781. Harga wajarnya akan tetap 781, lembar saham beredarnya yang bertambah. Lembar saham beredar yang bertambah. Itu sebabnya ya kepemilikan publiknya terdilusi juga. Valuasi atau market cap-nya. Oke. Nah, sekarang beda ya tadi harga price sama value. Value tadi price itu apa? Harga pasar itu harga wajar ditambah ekspektasi pasar. Ini versi saya nggak tahu di luar ada nggak yang berasumsi seperti ini. Cuma dari pengertian saya, harga pasar itu ya harga wajar ditambah ekspektasi pasar. Kalau ekspektasi pasarnya bagus ya harga wajar tambah ekspektasi pasar. Harga pasar segitu. Kalau harga wajarnya kalau ekspektasi pasarnya jelek, buruk ke satu emiten, ya akan diminus harga wajarnya. Udah harga wajarnya 700, jelek prospek bisnisnya misalkan. Ya turun lagi gitu. Dan di sini dia bilang berapa kali nilai buku tergantung seberapa besar harapan dan kepercayaan investor terhadap masa depan BRIS. Betul, kalau ini saya setuju banget. Jadi nilai buku nanti tergantung nih sama ekspektasi, sama hope, sama harapan para calon investor atau investor saham BRIS yang akan menentukan action mereka. Kalau mereka punya harapan yang bagus, ekspektasinya besar, mereka HK, ya harga akan bergerak. Lebih seperti itu. Terus yang kedua, ada juga seliuran di grup saham, ada yang bilang enak di harga 1.200 sekarang untung. Karena nanti asetnya jadi 300 triliun. Enggak, porsi kepemilikan kita turun. Jadi kalau di awal ya tadi kayak di Lucy, di awalnya kita punya porsi misalkan tadi BRI awal punya porsi 73,00%. Terus setelah di Lucy jadi 17,4%. Ya walaupun asetnya naik jadi 300 triliun, kan kita nggak punya 73%-nya, yang kita punya 17,4%-nya. Jadi sama aja. Kenapa ya? Ya prinsipnya sama, karena jumlah lembar sahamnya bertambah, kita terdilusi. Gitu. Nah, terus argumennya lanjut lagi yang ke bawah. Ini argumen yang paling lucu menurut saya. Bank BCA asetnya 900 triliun. Nah, dia tulis sebagai bank BUMN syariah terbesar dengan aset hampir 300 triliun, BCA sekitar 900 triliun, harga 28.000 sampai 34.000. Maka harga prospek optimis BRI adalah sepertiga harga BCA sama dengan 8.000. Ini rumus dari mana? Kecuali rumus ini bisa diterapkan, kecuali apa? Kecuali bank BCA dan BRIS itu apple to apple. Apple to apple itu maksudnya gimana? Kualitas asetnya sama, ya intinya valuasinya sama, kualitas aset sama, apple to apple, beneran identik, itu baru bisa. Aset 300 triliun, market cap 231, lembar saham beredarnya sama, ya harga sahamnya jadi 9.000. Kalau asetnya naik lagi 600 triliun, ya bisa lagi disesuaikan. Kalau identik bisa. Identik dan total shares-nya sama, itu baru bisa. Cuma bank BCA sama bank BRIS aja kualitas asetnya beda, itu yang pertama. Yang kedua, jumlah lembar saham beredarnya aja beda. Ini coba asetnya sama nih. Asetnya oke deh, asetnya samain, apple to apple, anggap bank BCA, yang ini contoh yang kedua ya. Bank BCA, bank ABC, bank DF ini asetnya sama, persis, plek. Fair value-nya setelah dihitung, market cap-nya setelah dihitung sama persis, plek. Tapi jumlah lembar saham beredar ya beda-beda. Bank BCA 24 miliar, bank ABC 10 miliar, bank DEF 40 miliar. Harga sahamnya pasti beda-beda walaupun asetnya sama. Jadi walaupun apple to apple, tapi total lembar sahamnya beda, itu hasil harga sahamnya beda. Contoh paling mudah, tadi kita tahu valuasi saham BNIS sama BRIS.
BNI sama BRIS valuasinya nggak beda jauh kok, beda 400 miliar kurang lebih. Beda 400 miliar. Tapi lihat harga wajarnya. BNIS 2,7 juta per lembar saham, BRIS 781. Jauh banget nggak? Jauh. Kenapa? Karena lembar saham beredarnya BNIS cuma 2 juta lembar saham, 2,9 juta lembar saham. Tapi BRIS 9,7 miliar. Bedanya di situ. Sama-sama aset 7 triliun tapi harga saham beda jauh karena lembar saham beredarnya itu. Jadi argumen atau asumsi ini menurut saya nggak valid. Kenapa ya? Tadi karena udah kualitas asetnya beda, total sharesnya juga beda, jadi nggak bisa dipukul rata apple to apple seperti itu. Nah selanjutnya ini yang argumen yang lucu, argumen yang agak lucu lagi. Di bawahnya dia bilang maka harga prospek optimis BRIS adalah sepertiga harga BCA 8.000. BRI tidak dihitung karena sudah di stock split dari 15.000 jadi 3.000. Nah jadi 3.000. Jawabannya adalah Bank BCA juga pernah di stock split. Terus kenapa BRI nggak dimasukin? Kenapa BCA yang dimasukin? Terus kalau coba iseng-iseng ya, ini top big bank 4, BCA, BRI, Mandiri, BNI. Asetnya ini Bapak Ibu lihat sendiri. Saya coba aset BRIS, total aset BRIS terhadap bank-bank besar ini. Terhadap Bank BCA 0,22 atau 22%. Terhadap Bank BRI dan seterusnya lah. Dikaliin ke harga sahamnya sesuai percobaan ini. Kalau dikaliin semua, ini cuma Bank BCA doang yang harga wajar menurut versi ini yang dikali sepertiga karena stock split dan segala macam. Cuma BCA doang. Jangan-jangan karena BCA doang yang kenapa cuma BCA doang yang jadi acuan asetnya. Padahal yang asetnya di atas BRIS ada BNI kok 24%, ada Mandiri 16%, ada BRI 15%. Kenapa harus BCA? Mungkin karena cuma BCA yang angkanya bagus, angkanya hijau tinggi, yang lainnya di bawah rata-rata. Jadi boleh kita optimis, tapi pastikan kita tetap objektif. Jadi jangan optimis karena kita udah punya posisi, terus udah optimis aja, semua ditabrak. Orang bilang ini, enggak, orang bilang gini, enggak, itu udah masuk tahap denial. Saya sarankan kalau udah seperti itu ya lebih baik coba deh melihat saham BRIS sebagai orang yang nggak punya saham BRIS. Lihat bener-bener prospeknya, lihat bener-bener logika apa yang disampaikan di broadcast orang. Kira-kira make sense nggak? Masuk akal nggak? Jangan, oh iya masuk akal. Kenapa? Karena punya saham BRIS nyangkut. Nggak seperti itu. Nah terus gimana? Risk, opportunity, dan challenge-nya. Ini dari versi saya. Yang pertama itu masih ada potensi pertambahan aset dari kanun LKS. Kanun LKS bagi yang nggak tahu, ini saya pernah bahas juga kayak sebelum BRIS, waktu BRIS masih di 300-400an, udah 500 kayaknya. Jadi kanun LKS itu adalah, jadi semua bank konvensional di Aceh itu harus migrasi ke bank syariah. Targetnya 2021 rampung. Nah setahu saya sekarang udah ongoing nih. Sampai sekarang udah ongoing, makanya kalau Bapak Ibu lihat laporan keuangan BRIS itu bagus terus. Kemarin naik berapa puluh persen, asetnya naik 20-30%. Itu kenapa? Karena ada migrasi dari Bank BRI konvensional ke BRIS. Migrasi semuanya. Jadi ini menurut saya value creation-nya. Kalau merger itu masih sekedar prospek, tapi value creation-nya yang benar-benar buat value-nya yang ini. Ya ini. Nah selanjutnya setelah merger ini, challenge-nya buat BRIS itu adalah dia harus bisa naikin market share dia. Maksudnya gimana? Ini contoh, hanya ilustrasi ya. Ini di bawah ada hanya ilustrasi. Jangan nanti muncul pertanyaan, Pak itu market share-nya 35% dari mana? Ini ilustrasi. Misalkan BTPS market share-nya 35%, BMS 25% dan seterusnya. Others 15%. Terus setelah merger kan jadi seperti ini. Nah, kalau sudah pas merger jangan jadi seperti ini. BTPS-nya 35%, BRIS pasca merger atau post mergernya tetap 50%, Adred tetap 15%. Nggak ada yang berubah.
cuma ngegabungin doang, ya market share-nya jadi 50%. Percuma. Tapi BRIS nanti harus bisa harus bisa memperlebar market share mereka. Memperlebar, memperluas, memperbanyak. Intinya kalau bisa ngambil market share BTPS. Jadi jangan setelah merger nanti mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun kinerja jangan tetap 50 atau bahkan jangan turun, tapi kalau bisa naik jadi 60. Dan saya rasa itu yang diharapkan Bapak Erick Thohir dan pemerintah. Dan saya yakin Bapak Erick Thohir pun udah punya rencana, bukan asal gabungin aja, pasti udah punya rencana, saya yakin itu. Nah, poin yang ketiga, marketnya masih besar. Secara Indonesia itu negaranya mayoritas penduduknya itu beragama Muslim. Mayoritas penduduknya beragama Muslim. Jadi opportunity-nya masih sangat besar. Tinggal ya kita lihat aja nih gimana strateginya si Bapak Erick Thohir setelah pasca merger ini. Yang pasti yang ditaruh orang-orang mandiri yang banyak. Seperti itu. Nah, ini risk opportunity dan challenge-nya. Risk opportunity dan challenge-nya. Nah, sekarang ini financial data. Ini financial data berdasarkan laporan keuangan kuartal 2. Jadi berdasarkan laporan keuangan kuartal 2 dan share price-nya di kuartal 2. Jadi ini semua harga saham di kuartal 2. Itu PBV-nya si BRIS itu ada di 0,57 kali. Atau lebih rendah dibandingkan BNIS dan BSM. BNI dan BSM. Dan ini adalah history. Di bawah ini adalah history harga saham BRIS beserta PBV dan market cap-nya. Kalau kita lihat saham BRIS closing-nya di kuartal 2 di 308, PBV 0,57. Lalu ada harga wajar KJJP, kantor jasa penilai perusahaan publik. Lalu harga closing di 27 Oktober. PBV-nya 2,3 kali. Jadi kenaikan BRIS kemarin ya bisa dibilang wajar. Kenapa? Dia ngejar BV atau ngejar PBV-nya si BNIS dan BSM. Itu asumsi saya. Ngejar PBV-nya supaya apa? Ya mau jadi survival entity kok. Masa market cap cuma 2 triliun, masa PBV-nya cuma 0,57. Seperti itu. Nah, ini adalah market share, bukan market share. Ini adalah PBV, contoh-contoh simulasi skema-skema PBV untuk Bank Amanah atau BRIS nanti. Kalau dari harga wajar KJJP atau ya itu tadi, itu harga wajar 781 dikali jumlah lembar saham beredar, PBV-nya 1,56. Lalu closing 27 Oktober. Kalau misalkan Bank Amanah ini ada di harga closing 27 Oktober lalu 12.35, PBV-nya berapa? 2,47. 50 triliun market cap-nya. Harga terminal 50 triliun. Lalu skema optimis. Nah, skema optimis tadi. Skema optimis kalau misalkan PBV-nya 4 kali. PBV-nya 4 kali gimana? Tinggal dikali aja PBV 4 kali 2000 kali 4 81 triliun market cap-nya. Ini cuma skema-skema PBV aja. Nah, saya paling senang buat seperti ini. PBV max, PBV min, PBV average. Jadi dari PBV saham-saham perbankan ini kita cari yang tertinggi siapa, kita cari yang terendah siapa, sama kita cari rata-ratanya siapa. Jadi kita punya 3 skenario. Kalau harga saham BRIS bisa sampai PBV maksimal, harga sahamnya itu 2.229. Kalau harga saham BRIS ke PBV minimal, PBV minimalnya di sini ada di 0,75. Itu ada di harga 376. Lalu PBV average-nya PBV-nya 2,08. Ada di angka 1000 atau di bawah harga pasar sekarang. Jadi ini ya bisa jadi ini juga, bisa jadi cara untuk menentukan target price juga, mau sampai PBV berapa. Seperti itu. Sekarang kita lihat dari sisi bandarmologinya. Dari sisi bandarmologinya,
ini saya selalu bilang di grup, saham BRIS adalah saham yang pergerakan bandarmologinya sangat sulit diikuti. Kenapa? Karena volume rasionya tinggi terus. Makanya di sini dilabeli potensi repo. Kenapa? Karena brokernya tektok-tektokan semua. Partisipasi retailnya naik terus, retail flow-nya naik terus, volume rasio tinggi-tinggi, bandar flow-nya turun terus. Jadi susah diikutin untuk bandarmologi ini. Jadi fair-fairan aja. Saya bilang di grup, saya pun bilang di sini bahwa BRIS kalau pakai ilmu bandarmologi nggak bisa ngikutin. Pakai TA bisa ngikutin. Break konsolidasi, beli, buy on breakout. Break konsolidasi, beli, buy on breakout. Break konsolidasi, beli. Bandarmologi susah. Karena volume rasionya tinggi-tinggi. Nah, selanjutnya ini adalah data kepemilikan publik. Untuk saham BRIS dari Januari 2020 sampai September 2020. Dari 22.000 naik sampai sekarang September udah 53.829 pemegang saham. Pertambahan paling banyak di bulan Agustus dan September, Juli, Agustus, September. Pertambahan paling banyak. Jadi kalau kita lihat dari sini, retailnya super optimis. Lebih dari 100%, mungkin hampir 200%, 100 ya. Sekitar 130-140% kenaikan dari Januari sampai September. Ini investor publiknya. Nah, mungkin ini cuma pemikiran saya aja. Nanti kan publiknya jadi 4,4%. Ini nggak sesuai sama ketentuan free float kan, 7,5%. Ya kan, nggak sesuai ketentuan free float 7,5%. Artinya apa? Artinya BRIS nanti dikasih waktu 2 tahun buat jadiin presentase masyarakatnya jadi 7,5% lagi supaya nggak kena suspend. Nah, ada banyak cara sebenarnya. Pertama bisa right issue. Itu right issue bisa membuat kepemilikan publiknya atau porsi publiknya naik lagi. Atau kalau nggak mau repot-repot right issue, langkah yang bisa dilakukan oleh BRIS itu adalah buat kepemilikan masyarakatnya naik di awal sekarang. Jadi nanti waktu ke dilusi itu at least deket sama 7,5 lah. Jadi nggak susah-susah banget. Atau syukur-syukur bisa sampai 7,5. Ini cuma pikiran liar saya aja. Jadi Bank BRI-nya atau siapapun jualan. Dan kalau kita lihat di Stockbit atau di aplikasi keterbukaan informasi, itu pemegang sahamnya si DPLK ini, DPLK BRI itu udah mulai jualan terus. Coba dilihatin, berkurang terus 0,01%. Lihat aja terus. Nah, siapa yang tahu skenario-nya seperti skenario yang saya pikirkan. Kepemilikan publiknya banyakin dulu sekarang, nanti waktu dilusi nggak perlu repot-repot mikirin free float. Itu cuma pikiran liar saya aja, tapi semoga nggak seperti itu. Nah, selanjutnya ada rumor lain atau pendapat lain. BRIS akan seperti BEX. Kalau seperti BEX ini dalam artian ke-50, saya rasa tidak. Kecil lah kemungkinannya. Kalau saya bilang pasti tidak, itu mungkin agak terlalu sombong saya bilang. Karena apapun bisa terjadi. Cuma kecil sekali kemungkinannya akan seperti BEX. Kenapa? Kualitas asetnya aja beda kok. Profitability ratio-nya juga beda. Satu perusahaan yang benar-benar untung, satunya yang rugi terus, mengalami masalah likuiditas. Jadi nggak apple to apple kalau mau disamain sama BEX. Jadi menurut saya saham BRIS nggak akan seperti BEX. Cuma bukan berarti saham BRIS tidak akan turun. Ya kan? Kalau seperti BEX kan berarti asumsinya ke-50 nggak akan dinaikin lagi. Enggak. Tapi apakah BRIS bisa turun? Bisa. Apakah akan seperti BEX ke-50? Tidak. Itu menurut saya. Nah, jadi summary-nya dari pembahasan yang panjang ini, berapa nih 34 menit ini. Ini yang pertama adalah optimis boleh, tapi harus tetap objektif.
Jadi jangan optimis karena punya barang dihajar terus, mau orang bilang apa, enggak, sesat kamu, mau bilang orang ini bris gini loh, enggak, pasti gini, pasti gini. Jadi jangan pakai kacamata kuda. Jangan pakai kacamata kuda, lihat kanan kiri. Kanan kiri bilang apa? Kanan kiri bilang apa? Jadi bertindaklah sebagai orang yang nggak punya saham BRIS. Lihat secara objektif keseluruhannya. Yang kedua, ini yang cukup penting, yaitu renungkanlah ekspektasi apa yang dikejar ketika beli saham BRIS. Maksudnya gimana, Pak? Waktu beli saham BRIS tuh mau buat apa? Mau buat trading? Atau memang mau buat investasi? Di grup belajar saham plus ada kok yang buat investasi, ada. Yang buat investasi ada. Dia udah punya argumen sendiri, forecasting sendiri, lihat prospek sendiri, oke, ya udah, go ahead. Tapi yang nggak ngerti apa-apa, ya bingung. Makanya kalau misalkan mau trading, plan your trade. Plan your trade kalau mau trading. Orang, saya lupa ini quote dari siapa, cuma kemarin saya diingetin juga sama seseorang, dia bilang seperti ini, when you fail to plan, you plan to fail. Jadi kalau kita gagal buat rencana trading atau trading plan, ya kita udah berencana untuk gagal. Contohnya di saham NV, di saham kebak, average down terus, nggak mau cut loss, nggak berani cut loss, nanti juga naik lagi, akhirnya nyangkut. Seperti itu. Tapi kalau mau investasi, pastikan Bapak Ibu temukan argumen yang logis dan reasonable. Argumen yang logis, reasonable, yang bisa support asumsi Bapak Ibu. Misalkan asumsi Bapak Ibu, oh bisa bertumbuh. Kenapa? Karena mayoritas penduduk muslim, bisa rekening haji misalkan masukin ke BRI Syariah semua segala macam, itu asumsi. Itu benar, sah-sah saja. Cuma kalau asumsinya kata Bapak ini saya baca di grup saham ini katanya, kalau udah katanya sih lebih baik beli saham lain. Yang terakhir, sebelum kita coba-coba otak-atik file Excel-nya, itu saya suka banget quote-nya Warren Buffett yang ini, risk come from not knowing what you're doing. Jadi kalau nggak ngerti-ngerti banget saham BRIS, nggak usah sok-sokan mau investasi, mendingan beli saham lain aja. Kalau nggak ngerti-ngerti banget, ini emiten lagi kenapa nih, kok harganya turun terus, ini di luar saham BRIS berlaku ya, mendingan beli saham lain. Jadi pastikan kita kenal atau ngerti apa yang kita beli ini, sehingga kita tahu, oh resiko saham yang kita beli itu seperti ini, rewardnya seperti ini. Jadi ketika risknya udah kena, ya udah bisa terima. Jangan udah sahamnya ke 50 terus baru nanya-nanya, ini masih bisa naik gak ya, ini fundamentalnya masih bagus gak ya, ini masih untung gak ya perusahaannya, ini fundamentalnya bagus kan ya, kayak gitu. Pastikan jangan seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita bakal coba otak-atik file Excel-nya. Nanti file Excel-nya saya kasih. Jadi untuk di sini kita kasih nih. Ini filenya kita kasih. Ini data semua ada, per PBV, BVPS, market cap, listed share dan segala macam ada semua. Nanti saya kasih di grup belajar saham plus di sini. Saya send di sini kalkulatornya sama keterbukaan informasi bursanya juga nanti saya share. Nah, ini data kepemilikannya. Ini bank amanah. Misalkan PBV-nya berapa? Nah, PBV mau 3. PBV 3 1.500. PBV 1,5 750. PBV berapa lagi? PBV 2 1.000. PBV 2 1.000. Jadi ya kita bisa coba-coba sendiri lah di sini. Nanti saya kasih file Excel-nya yang mana yang ini, yang tentang PBV ini, gitu sih. Silahkan dicoba-coba aja masing-masing datanya. Saya kasih, nanti silahkan diolah aja keterbukaan informasinya. Yang ini keterbukaan informasinya. Jadi kalau rajin bacain tuh, saya bacain satu-satu dari awal sampai akhir, sehingga bisa ngerti, bisa ceritain ke Bapak Ibu semua, gitu. Oke. Nanti saya kirim, ini saya kirim 1 sama ini saya kirim 2. Jadi Bapak Ibu bebas mau custom, mau ngedit segala macam, monggo. Seperti itu. Saya save dulu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Semoga bermanfaat.
Dan sorry kalau ada salah kata, dan mohon koreksi kalau saya ada salah atau ada kekeliruan, karena saya pun bisa salah. Jadi silakan dikoreksi, dan thank you. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.